Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan suatu materi yaitu tentang Oropoetika dengan dosen pengajar Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gafra Immanuel Vitogawe dengan NIM 25 111 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama adalah pendahuluan. Sistem uropoetika atau sistem urinaria adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk produksi, penyimpanan, pengeluaran urin dari tubuh. Fungsi utama dari sistem uropoetika ini sendiri adalah filtrasi darah dan pembuangan limbah metabolik. Yang kedua adalah keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang tiga adalah pengaturan tekanan darah. Yang keempat, produksi hormon seperti hormon eritropoietin dan renin. Dan juga yang terakhir adalah aktivasi vitamin D. Selanjutnya kita akan membahas komponen dari sistem uropoetika ini sendiri. Sistem uropoetika ini terbagi menjadi beberapa organ. Dengan jumlah yang pertama adalah 2 organ ginjal atau ren, 2 ureter, 1 vesika urinaria atau kandung kemih, dan 1 uretra. Jalur dari aliran urin ini sendiri terbagi menjadi yang pertama adalah ginjal, selanjutnya dilanjutkan ke pelvis renalis, dilanjutkan ke ureter, selanjutnya dilanjutkan ke vesika urinaria, dan selanjutnya dilanjutkan ke uretra dan terakhir keluar dari tubuh. Organ yang pertama adalah ginjal. Kita akan membahas lokasi dan karakteristik dan juga pembungkus dari ginjal ini sendiri. Yang pertama adalah lokasi dan karakteristik. Ginjal ini terletak di retroperitoneal di dinding posterior abdomen. Selanjutnya setinggi vertebra T12 dan juga L3. Ginjal kanan lebih rendah dikarenakan adanya hepar. Bentuk dari ginjal ini seperti kacang merah. Untuk panjangnya sendiri 10-12 cm. Berat dari ginjal ini adalah 125-170 gram per ginjal. Pembungkus ginjal dari luar ke dalam, yang pertama ada fascia renalis, yang kedua ada jaringan adiposa perirenal, dan yang terakhir adalah kapsula fibrosa. Selanjutnya ada struktur internal dari ginjal. Yang pertama adalah korteks renalis. Korteks renalis ini terletak di bagian luar dan mengandung glomerulus dan tubulus convolutus. Warna dari korteks renalis ini tampak lebih gelap dan juga granular. Selanjutnya struktur internal dari ginjal adalah medula renalis, terletak di bagian dalam dan tersusun atas 8-18 piramida renalis dan mengandung tubulus collectivus. Komponen lain dari ginjal ini diantaranya papilla renalis atau ujung piramida yang menonjol ke calyx minor. Selanjutnya ada calyx minor dan juga major, menampung urin dari papilla. Selanjutnya ada pelvis renalis, perluasan ureter di dalam ginjal. Dan yang terakhir adalah hilum renalis, yaitu pintu masuk pembuluh darah dan ureter. Selanjutnya ada nefron, yaitu unit fungsional dari ginjal. Setiap ginjal ini memiliki 1-1,5 juta nefron. Komponen dari nefron terbagi menjadi 2 komponen utama, yaitu corpusculum renalis dan juga tubulus renalis.
Korpus glomerulonis ini terbagi atas glomerulus atau kapiler darah dan juga kapsula Bowman atau membran ganda. Tubulus renalis terbagi menjadi 4, diantaranya tubulus convolutus proximal atau PCP, ansa Handler atau lengkung, tubulus convolutus distal atau DCT, dan juga ductus collectivus. Selanjutnya kita akan membahas vaskularisasi dari ginjal. Suplai dari darah dalam ginjal sendiri, ginjal menerima 20-25% cardiac output, kurang lebih 1200 mili per menit. Selanjutnya adalah aliran dari arteri. Yang pertama aorta, dilanjutkan arteri renalis, dilanjutkan arteri segmentalis, dilanjutkan arteri interlobaris, dilanjutkan arteri arcuata, arteri interlobularis, arteriole afferent glomerulus, arteriole efferent, kapiler, dan yang terakhir mengalir ke vena. Selanjutnya adalah drainase dari vena, vena interbularis, vena arcuata, vena interlobaris, vena renalis, dan juga vena cava inferior. Selanjutnya ureter. Ureter ini memiliki karakteristik yang pertama saluran muskular yang berpasangan. Untuk panjang dari ureter ini sendiri 25 sampai 30 cm dengan diameter 3 sampai 4 mm. Ureter ini menghubungkan pelvis renalis dan juga dengan vesika urinaria atau kandung kemih. Selanjutnya kita akan membahas lapisan dinding ureter. Ureter ini dilapisi oleh lapisan pertama itu mucosa atau yang terbentuk dari epitel transisional, muscularis atau otot polos, adventitia atau jaringan ikat. Dan yang selanjutnya adalah penyipatan fisiologis, perbatasan pelviuretik, persilangan dengan pembuluh iliaka, perbatasan ureterovesikal. Selanjutnya kita akan membahas vesika urinaria atau kandung kemih. Kandung kemih ini memiliki karakteristik diantaranya yang pertama adalah organ berongga dan juga muskular, berkapasitas 400 sampai 600 mili, terletak di kapung pelvis di belakang symphysis pubis, dan juga vesika urinaria ini berbentuk ataupun bentuknya berubah sesuai dengan pengisian. Yang pertama adalah saat kosong berbentuk piramidal dan juga penuh berbentuk oval. Bagian dari vesika urinaria ini sendiri terbagi menjadi 4 komponen utama, yaitu apex, yaitu ujung superior mengarah ke umbilicus, dan yang kedua ada korpus atau badan utama dari vesika urinaria ini. Selanjutnya ada fundus atau bagian posterior dan juga inferior. Dan yang terakhir ada kolum, yaitu leher dari vesika urinaria berhubungan dengan uretra. Selanjutnya ada trigonum vesica. Trigonum vesica ini merupakan area segitiga di dasar kandung kemih, dibentuk oleh 2 muara ureter dan 1 muara uretra. Area ini tidak berkerut saat kosong. Selanjutnya ada uretra. Uretra ini berbeda setiap jenis kelamin. Untuk uretra pria memiliki panjang 18 sampai 20 cm dengan bagian pars prostatica sepanjang 3 cm melewati kelenjar prostat, pars membranosa 1-2 cm melewati diafragma urogenital, pars spongiosa sepanjang 15 cm melewati korpus spongiosum penis. Selanjutnya adalah uretra wanita dengan panjang 3-4 cm. Uretra dari wanita ini lebih pendek dan juga lebih lurus, bermuara di vestibulum vagina dan hanya berfungsi untuk ekskresi urin. Selanjutnya adalah sphincter
sphincter uretra. Terbagi menjadi internal juga eksternal, internal otot polos dan juga eksternalnya otot rangka. Selanjutnya kita akan membahas pembentukan dari urin. Yang pertama, proses pembentukan urin ini diawali dengan filtrasi di glomerulus. Penyaringan darah di glomerulus membentuk filtrat. Protein dan sel darah tidak tersaring. Selanjutnya ada reabsorpsi tubular. Zat berguna diserap kembali seperti glukosa, air, dan juga ion. Dan proses ini terjadi di tubulus proksimal dan distal. Yang terakhir adalah sekresi tubular, yaitu penambahan zat sisa dari darah ke tubulus. Dan hasil akhir 1-2 urin liter per hari. Sekarang kita tiba di kesimpulan, sistem uropoietika merupakan sistem organ vital yang terdiri dari ginjal, ureter, vesika urinaria, dan juga uretra yang bekerja secara terintegrasi untuk memfiltrasi darah, membuang limbah metabolik, mengatur keseimbangan cairan elektrolit tubuh, mempertahankan homeostasis tubuh, dan juga menghasilkan dan mengeluarkan urin. Sekian presentasi kami yang telah saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih telah berkenan untuk menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.